Sobat responsif, balik lagi dengan konten kita emergency response, dan kali ini kita akan bahas tentang cara membuat lontong opor. Tapi sebelum itu bumper dulu. Kali ini kita akan bahas tentang PHBS. PHBS itu adalah pola hidup bersih sehat dan promosi hygiene, jadi promosi kesehatan. Jadi kalau di bencana itu ada tiap job desk ya, kayak Yargas kesehatan, ada pusdatin untuk data informasi tentang bencana, terus ada di dapur umum, ada shelter untuk membuat tenda pengungsian, huntara dan sebagainya. Dan yang ada juga yang namanya WOS. WOS itu water sanitasi hygiene. Nah, kita akan bahas tentang WOS dulu. Jadi water sanitasi hygiene itu dia biasanya kalau di bencana itu menyuplai air bersih. Jadi contoh kalau ada bencana kayak di Demak kemarin, dari Solo bawa tangki ding gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari WOS. Tapi WOS nggak cuman WOS itu air nggak cuman ngasih air. Jadi kita ada yang namanya personal hygiene, jadi hidup sehat, pola hidup bersih sehat dan promosi kesehatan. Kenapa sih kok penting banget untuk promosi kesehatan? Ya penting lah, sapa sing ora seneng wong sehat. Ayo, udah seneng loro. Itu kalau di bencana itu emang biasanya kan tahu sendiri kan di berita kalau ketika ada bencana itu satu RW itu ditamu di satu tempat. Kayak yang kemarin pas di Demak itu, pas saya ke posko pengungsian DPRD Kudus, itu banyak banget, ada kira-kira 700 orang lebih di situ. Nah, kalau tidak mencerminkan pola hidup bersih sehat, itu kan gampang penularan, seperti entah itu panas, gatal, dan yang paling sering diare. Nah, kalau di masyarakat, untuk kita yang bermasyarakat itu yang berada di daerah bencana, bagaimana sih cara pola hidup bersih sehat itu di masyarakat bagaimana? Nah, ini akan kita bahas. WOS itu ada namanya tangga partisipasi. Jadi ada informasi, ada konsultasi, keterlibatan, partisipasi, dan pemberdayaan. Jadi 5 itu bisa dilakukan oleh masyarakat awam atau masyarakat yang kena dampak bencana di sekitar bencana lah gitu. Jadi partisipasinya masyarakat itu dalam assessment itu penilaian respon cepat. Jadi masyarakat ketika di sekitar itu ada bencana, mereka langsung nyurvei, ini korban bencana berapa, bencananya apa, terus yang terdampak berapa jiwa gitu. Jadi asesmen kayak gitu. Nanti itu bisa dilaporkan ke instansi bencana yang terkait. Yang kedua itu ada seluruh fasilitas dan sumber daya disediakan dengan selaras tingkat kerentanan, kebutuhan, dan pilihan masyarakat terdampak. Jadi emang harus, contoh kalau gempa bumi, gempa bumi kan yang dibutuhkan tempat untuk berlindung ya, nggak terus kamu kasih air, nggak gitu. Jadi itu yang namanya sesuai kebutuhan dan pilihan masyarakat terdampak. Jadi kalau banjir itu biasanya emang butuh air bersih, butuh pakaian yang bersih, butuh alat-alat untuk makan yang bersih atau jamban sehat. Nah, seperti itu. Kita ke pola hidup bersih sehat. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu ini, cuci tangan dengan sabun. Biasalah, cuci tangan dengan sabun, terus jamban baik, menggunakan jamban baik, dan pengolahan penyimpanan air. Jadi kalau di tempat bencana itu biasanya kan banyak yang makan, terus buangnya sampah sae seperti itu. Jadi dibiasakan pola hidup bersih sehat. Dan kasus terbanyak biasanya kalau pas di tenda pengungsian itu, kalau nggak gatel ya diare. Langkahnya bisa menggunakan sabun, biar tahu kan, sabun aja. Nah, digunakan setelah makan, sebelum makan, setelah makan, terus ketika selesai bersih-bersih lah, pokoknya dalam keadaan teman-teman melakukan hal-hal yang sekiranya kotor dan mengakibatkan banyaknya bakteri, itu langsung cuci tangan.
Jadi cuci tangan itu ada 5-6 langkah. 5 langkah apa 6 langkah ya? Yes, pokoknya itulah. Nah, kadang kita kalau pakai sabun nanti kita syutingnya di kamar mandi, saya pakai hand sanitizer aja. Ini bisa. Pakai hand sanitizer bisa, pakai sabun juga bisa. Nah, ini untuk 6 langkah cuci tangan ya. Jadi yang pertama Anda tetap punya sabun atau hand sanitizer dulu. Oke? Terus kedua dicerotkan secukupnya. Orang buat cerot ke KB buat mandi. Nah, kalau sudah sini kayak gini, dan ini udah bersih sama basah, jadi basi kan, udah basi itu tadi, terus di gosok-gosok. Pertama biasa cuci tangan biasa, terus di sela-sela jari, terus ada di punggung tangan kanan kiri, terus di jari jemari aja posisi menggenggam kayak gini. Terus ada di jempol, habis itu baru kuku kiri kanan terserah sih, yang penting bersih. Nah, kalau teman-teman habis main ke comberan gitu bisa ditambahi di pergelangan sini, dan waktunya sekitar 50-60 detik lah, nggak usah lama-lama kalau teman-teman cuci tangan. Jadi kita dari awal kita ambil dulu air, jebret, kita osot-osot, kita gesek-gesekan 5 kali lah, terus gesek punggung buat, terus jari-jari ya, terus ada di jempolnya kayak diputar gitu loh guys. Jadi yang teman-teman naik motor kan biasanya kasih gini, dibalik guys, tapi ya bebas sih sebenarnya sih, yang penting kalian cuci tangan bersih sampai ke keseluruhan lah, itu hanya keseluruhan. Jadi habis jempol terus di telapak tangan ini dioset-osetkan ke kuku. Nah, kalau boleh juga ditambahin di pergelangan tangan gitu. Di elemen masyarakat teman-teman punya usul, kalau ada kayak gini kita harus mengutamakan kesehatan, kita nggak boleh diare, kita udah susah udah ngisi diare, mencintai kan sakit kalian gitu ya. Teman-teman mungkin sudah tahu, tapi ya sekedar mengingatkan aja agar bisa pola hidup bersih dan sehat. Terus nanti juga ada promosi kesehatan. Kalau teman-teman emang dirasa mampu, terus punya materi yang bisa disampaikan, nanti teman-teman ya udah langsung aja disampaikan. Teman-teman buka PowerPoint gitu, langsung menjelaskan. Inilah promosi kesehatan. Yang pertama, kita nggak boleh makan pakai kaki gitu. Diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan, itu promosi kesehatan. Ada juga yang untuk pembuangan sampah. Jadi limbah-limbah kan banyak nih, ada organik, non organik, dan limbah B3. Nanti tak jelasin sedikit. Ada limbah yang organik itu biasanya dari daun, terus buah, pokoknya dari alam lah, itu organik. Yang anorganik itu biasanya dari plastik yang susah diurai oleh alam. Kalau yang organik kan teman-teman buang sampah terus ditutupi pakai tanah malah jadi pupukan. Nah, kalau plastik dan sebagainya, botol gitu kan nggak bisa, makanya ada sampah anorganik. Jadi ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada juga yang B3. Jadi B3 itu berbahaya, barang-barang berbahaya, apa barang banyak bahaya, apa bahaya nggak tahu, komen lali aku. Nah, pokoknya B3 itu seperti alat-alat medis. Terus ada juga baterai itu kan mengandung limbah-limbah gitu, pokoknya yang kimia-kimia itu. Jadi teman-teman pilih sendiri agar apa? Agar tidak tercampur. Takutnya kalau tercampur susah diurai dan menimbulkan masalah kesehatan yang lain. Oke, karena sudah basah mejanya, mungkin untuk PR kali ini personal hygiene dulu ya. Personal hygiene dan pola hidup bersih sehat. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan sebelum makan, sudah makan, setelah melakukan aktivitas, dan pengolahan serta penyimpanan air yang baik biar nggak terjadi diare atau untuk kembang biak
nyamuk yang sekarang lagi booming DBD. Oke, sahabat responsif, mungkin itu dulu untuk IR kali ini. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.